Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kembali ke slide yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong host untuk kembali ke slide yang pertama. Nah ya, kami dari BPS hanya bisa sharing mengenai data karena tugas kami adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang kami kumpulkan tersebut dalam indikator-indikator yang bisa digunakan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Oleh karena itu kami siap ketika tim Camp daerah Jambi ini akan menyusun dan akan menyampaikan ke publik memerlukan beberapa data yang akan dibahas di dalam penyusunannya, kami tentu siap membantu. Lanjut. Di dalam outline kami ada 7 yang akan kami sampaikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, inflasi. Kemudian yang ketiga adalah NPP dan seterusnya. Langsung aja ya. Pertumbuhan ekonomi tadi sudah banyak dibahas, baik oleh Ibu Afiliani, oleh Pak Doni, oleh Pak Pandu. Jadi sampai di triwulan 1 kita hanya mendapatkan pertumbuhan Y on Y 1,65%. Dan faktor yang menekan adalah adanya penurunan pengangkutan dan penyediaan akomodasi, penurunan pertambangan migas dan perkebunan, kemudian panen padi tidak optimal walaupun di musim panen, karena memang adanya pergeseran musim tanam. Kemudian sumber pertumbuhan yang tinggi di Y on Y yang positif itu dari informasi dan komunikasi, perdagangan, dan tanaman pangan. Sedangkan yang memberikan share negatif adalah angkutan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa share kita di Jambi ini didukung oleh sektor pertanian, kemudian yang kedua pertambangan, dan yang ketiga perdagangan, serta yang keempat industri pengolahan. Jadi 3-4 sektor ini sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dan pada triwulan 1 2020 itu yang tertinggi itu adalah informasi dan komunikasi. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata kita banyak memanfaatkan karena memang dituntut menggunakan digital, maka pertumbuhan informasi dan komunikasi menjadi sangat tinggi. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita, walaupun untuk yang sektor yang besar-besar tumbuhnya sangat minim. Kita berharap dari pertanian ternyata juga hanya memberikan pertumbuhan 0,91%. Kita lanjut saja. Nah, dari sisi pengeluaran juga kita lihat seperti yang disampaikan di surat bahwa pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah sangat mendukung di dalam pertumbuhan ekonomi triwulan 1. Jadi tumbuh sekitar 12% ya. Sementara ekspor selama ini Jambi bangga dengan ekspor karena kita termasuk tadi yang disampaikan Ibu Afiliani kan kita mempunyai komoditas-komoditas yang dijual keluar ya, ke luar negeri. Di ekspor itu ternyata minus pertumbuhan ekspor kita. Jadi mungkin karena ada banyak faktor di situ, kami tidak berani mengkaji lebih dalam, tetapi yang kami lihat permintaan-permintaan di luar negeri semakin menurun. Lanjut saja. Ya. Nah, ini dari PDRB kita mampu menciptakan nilai tambah Provinsi Jambi itu sebesar 217 triliun. 217 triliun ya. Pada tahun 2019 dan pada triwulan 1 itu mencapai 53,7 triliun. Nah, kalau dilihat per kapitanya sebetulnya per kapita Provinsi Jambi itu sudah di atas per kapita nasional. Kita mencapai pada 2019 itu sudah mencapai 60,1 juta. Sedangkan di nasional hanya 59,1 juta. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan karena ada faktor-faktor yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Bu Afiliani dan Pak Arief juga menyebutkan bahwa
memang kalau kita masih bertumpu pada sektor primer, maka banyak tekanan yang akan kita hadapi. Dan sumber pertumbuhan ini terutama dari pertumbuhan pertambangan di 2019, perdagangan, dan pertanian. Lanjut. Data yang berikutnya adalah inflasi dan NTP, karena ini perlu dibahas karena sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi kita ya. Inflasi, pengaruh harga ini sangat berdampak. Kita lihat dari pertumbuhan inflasi secara series dari tahun 2015 sampai 2020 bulan Juni, itu kita melihat pergerakan yang semakin mengecil ya. Artinya sudah semakin terkendali inflasi di Jambi. Ini saya memandang dari gabungan antara Kota Jambi dan Bungo, karena di Provinsi Jambi yang dicatat ada 2 wilayah, yaitu di Kota Jambi dan di Kabupaten Bungo. Nah, ini gabungannya. Dari gabungan ini kita lihat memang pergerakannya sudah semakin terkendali. Artinya tim TPID di Provinsi Jambi sudah bekerja luar biasa, sehingga hasilnya cukup bagus. Tetapi kita harus hati-hati karena inflasi itu juga berdampak pada perekonomian. Jadi kalau inflasi kita terlalu rendah, itu artinya produsen juga tertekan. Kita lanjut, kalau lihat dari andil yang ada ya, andil positif dan negatif ini harus kita perhatikan betul. Lanjut. Nah, ini nilai tukar petani. Kenapa saya menganggap ini perlu juga dibahas? Karena dari hasil survei Sakernas BPS tenaga kerja itu bulan Februari 2020 ada 47,03% penduduk yang bekerja sebagai petani. Dan dari hasil sensus pertanian 2013, 84% petani Jambi adalah pekebun. Oleh karena itu, apa yang dihasilkan dari para petani ini tentu akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kita lihat nilai tukar petani yang merupakan gambaran dari kemampuan daya beli para petani. Ini kita lihat pada pergerakannya, memang sangat dipengaruhi oleh yang biru ini, gambar yang biru, grafik yang biru itu adalah NTP gabungan dari sektor-sektor pertanian yang ada, dan yang merah adalah nilai tukar petani oleh para pekebun yang bergerak di perkebunan. Kita lihat perkembangannya NTP gabungan ini ternyata memang dari pergerakan NTP perkebunan. Jadi ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah agar dapat membantu para petani, terutama pekebun ini, untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi ketika menjual harganya di pasar juga tidak terpengaruh pasar global yang naik turunnya luar biasa ya. Sedangkan tanaman pangan relatif stagnan sebetulnya ya, walaupun kita kadang menurun di bawah 100%, tetapi pada kondisi tahun 2020 ini kita masih lumayan baik. Lanjut. Nah, kemudian ekspor impor luar negeri. Ini kita lihat bahwa ekspor kita juga menunjukkan penurunan yang lumayan sangat besar ya, sangat besar. Gambar yang berwarna biru ini ekspor. Kita lihat penurunannya sangat dalam. Pada bulan Mei 2020 itu hanya mencatat sekitar total ya, Januari sampai Mei itu hanya mencatat sekitar 770-an juta US dollar. Padahal di 2019 kita sudah mencapai 1,3 miliar US dollar. Jadi artinya ada penurunan yang sangat dalam. Begitu juga dengan impor. Impor juga yang tanda merah itu juga menurun sangat dalam. Padahal beberapa komoditas konsumsi kita masih juga banyak dipenuhi dari impor. Nah, untuk komoditas apa yang utama di Jambi ini, yang terutama adalah migas. Pada 2020, migas kita itu 46% dikirim ke Singapura. Nah, ketika harga migas itu jatuh, tentu kita juga akan mengalami penurunan ekspor ini. Kemudian industri karet juga ke AS, ini juga mempunyai share cukup besar, 22%.
Dan impor utama kita sebetulnya mesin. Mesin itu indikasi bahwa sebetulnya masih bergerak. Ada pergerakan industri di wilayah Provinsi Jambi, tetapi kita harus hati-hati karena mesin ini yang dikirim mesin yang seperti apa kan gitu ya. Kemudian bahan kimia juga masih cukup besar, sekitar 20%. Lanjut. Lanjut. Yang keempat, kita bicara ke ketenaga kerjaan. Ini yang terkait erat dengan isu pandemi COVID-19 itu adalah tingkat pengangguran. Ya, kita melihat pada masih ke pengangguran, Ibu. Nah ya, kita lihat bahwa pengangguran kita itu pada tahun 2020, ini data bulan Februari ya sebetulnya, itu memang sudah menunjukkan adanya peningkatan dibanding 2019. 2019 kita 3,6, lalu menjadi 4,4. Artinya perekonomian kita agak tertekan juga ya. Sudah itu bulan Februari. Pandemi COVID belum begitu terasa. Masih banyak terjadi di luar negeri ya. Tapi ternyata kita terdampak juga karena pengangguran tercatat ada kenaikan. Lanjut. Nah, ini untuk distribusi tenaga kerja. Di Provinsi Jambi itu 47% di sektor pertanian. Jadi kalau kita akan memperhatikan masyarakat lebih besar, bagaimana kehidupannya sehari-hari, mereka dapat sejahtera, maka kita harus ke arah pertanian. Tetapi pertanian yang seperti apa yang perlu diperhatikan? Nah itu mungkin kajian lebih lanjut, kita harus memperhatikan bagaimana pertanian ini bisa dijual ke pasar dengan harga yang standar, dengan harga yang relatif menguntungkan buat para petani. Kemudian yang kedua dari sektor perdagangan. Jadi tenaga kerja kita, Jambi itu banyak bergerak juga di sektor perdagangan yang memberikan share juga pada posisi ketiga ya di PDRB. Kemudian yang berikutnya juga dari industri juga cukup besar. Dampaknya terhadap perekonomian. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah sekarang ke kemiskinan. Isu yang berikutnya tadi selain pengangguran, pandemi COVID-19 adalah ke kemiskinan. Di kemiskinan kita memang menunjukkan adanya peningkatan penduduk miskin ya. Mereka yang jatuh ke garis kemiskinan meningkat, khususnya di wilayah perkotaan. Di wilayah perkotaan itu yang tadinya hanya 9,75% penduduk miskinnya menjadi 10,41%. Padahal di bulan Maret itu baru sekitar pertengahan Maret kita terasa sekali pandemi COVID ini, tetapi ternyata sudah cukup berdampak luar biasa dan terutama di wilayah perkotaan karena memang beberapa perkantoran sudah menerapkan WFH mulai pertengahan bulan Maret ya. Tapi masih pada range untuk gabungan kota dan desa itu masih masuk di dalam 7,58%. Artinya peningkatannya tidak terlalu signifikan. Tapi kita belum tahu nih pada bulan-bulan berikutnya kondisinya seperti apa. Sedangkan Gini rasio yang menunjukkan tingkat ukuran pemerataan dari antar penduduk kaya dan miskin, pendapatan penduduk, ini kita lihat justru semakin mengecil. Artinya ketimpangan pendapatan antar masyarakat itu justru semakin berkurang di bulan Maret 2020. Jadi menurut catatan BPS, kita mencapai 0,32, artinya ada penurunan sedikit ya dibanding September 2019. Lanjut. Nah, sekarang indeks pembangunan manusia. Kenapa ini juga penting? Karena kita memang tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja di dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Jadi kita harus melihat indeks komposit dari ekonomi, faktor kesehatan. Nah, ini sangat penting di tengah pandemi COVID ini. Jadi perhatian pemerintah karena
di dalam indeks pembangunan manusia, kita mencatat bukan hanya sekedar faktor ekonominya saja, tetapi kita juga mencatat mengenai perkembangan kesehatan masyarakat dan pendidikannya, pengetahuan. Jadi masyarakat mempunyai kesempatan-kesempatan yang lebih baik atau justru sebaliknya dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, sampai tahun 2019, catatan kami BPS mencapai untuk Jambi mencapai 71,26 PM. Jadi ada peningkatan yang lumayan cukup besar. Itu karena memang disupport oleh pendapatan yang diwakili oleh data pengeluaran per kapita, kemudian rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Artinya dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, masyarakat Indonesia cukup baik. Lanjut. Bisa lanjut. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, dari paparan 6 sisi tadi, kita BPS sangat mendukung dalam penyusunan KEM daerah Provinsi Jambi, dan kita memperkenalkan, sebetulnya ini sudah dari tahun 2017 ya, ada aplikasi dari BPS yang masuk dalam 99 top inovasi nasional, itu aplikasi Bikin Asik. Ini sebetulnya menjawab kesulitan Bapak Ibu atau siapapun pengguna data, tidak perlu lagi harus datang ke kantor BPS, tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi yang bisa diunduh dari Play Store ataupun iOS. Jadi sudah bisa pakai iPhone, bisa pakai Android ya. Itu kita bisa langsung memperoleh data yang kita butuhkan. Jadi sangat cepat, mudah, murah, efektif, yaitu dengan Bikin Asik ini. Dalam aplikasi ini Bapak Ibu sudah bisa langsung mencari data strategis dan terkini, update bahkan data update harian yang disupport oleh BI dan juga Disperindak. Untuk data harian kita ada, data harga, kemudian layanan konsultasi, jadi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana pengolahan data dan sebagainya. Kemudian forum data, kita juga sudah membangun forum data yang bagus dan dipuji secara nasional ya. Forum data di Provinsi Jambi ini sudah bekerja luar biasa sehingga kita dimudahkan untuk memperoleh data. Kemudian ada layanan publikasi dan PRS yang Bapak Ibu tidak bisa mengikuti secara online, bisa langsung diunduh lewat aplikasi ini juga. Dan notifikasi-notifikasi jika diperlukan untuk memperoleh data yang Bapak Ibu butuhkan. Lanjut. Nah, ini menjawab tadi yang saya sudah sebutkan ya, di tengah pandemi COVID-19 ya, kita perlu data yang lebih cepat, lebih mudah, dan bisa langsung diakses hanya dalam genggaman tangan Bapak Ibu masing-masing, sehingga akan memudahkan di dalam memperoleh data. Mungkin itu saja dari BPS Provinsi Jambi. Selebihnya jika dibutuhkan data dan sebagainya, kami siap untuk melayani, karena memang sudah menjadi tugas kami. Terima kasih Ibu Moderator, singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat.